Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari Mas Alfarizi yang menceritakan tentang restoran yang menggunakan eh apa ya? Bisa dikatakan itu menggunakan bukan pesugihan, air liur lah, air liur dari pocong sebagai penyedap makanannya. Mungkin pocongnya jebolan Master Chef atau apa ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Motorku melaju di bawah siang yang lumayan terik. Kendaraanku menyelinap di antara mobil-mobil sedan dan minibus yang bagus. Tidak ada masalah melalui jalur yang macet. Bayangku tertuju Anto. Mungkin dia sedang memberi makan tuyul-tuyulnya. Mungkin juga dia sedang memaki-maki karyawannya, lalu menempeleng kepala pegawainya, kemudian memberi surat pemecatan kepada pekerjanya yang tidak sengaja melihat ritual gaibnya. Buk. Suara tepukan tangan dukun ke pundakku. "Kamu sedang mikirin apa? Apa perjalanan kita masih jauh?" tanya dukun itu. Seketika aku tersadar. Kira-kira aku berkhayal sudah selama 20 menit. Langsung saja aku menjawab pertanyaannya. Kita masih harus melewati 3 belokan. Jarak tujuan kita 3 kilometer di depan." Semua kendaraan yang melaju di jalan yang kami lalui enggan mengalah. Mungkin sedan merah sedang menghayalkan dirinya dipecat lantaran terlambat rapat. Dan motor Karisma berwarna hijau lembayung tak sudi bila PLN kembali memadamkan listrik rumahnya. Dari kejauhan, tepatnya ketika kami memasuki pintu masuk parkiran, terlihat jelas aktivitas di dalam restoran Anto. Tapi aku tidak sama sekali melihat kegiatan gaib. Padahal dukun telah membukakan pintu batinku. Aku diam sejenak, membayangkan peristiwa ketika aku melihat sosok gaib di kamar dukun itu. "Bukan tuyul yang dia mainkan," bisik dukun itu, tidak kepada siapa-siapa saat kami masih melaju di atas motor. "Lalu dia bermain apa, Mbah?" tanyaku sembari agak menengok ke kanan agar suaraku mudah terdengar olehnya. Nanti kita mengetahuinya. Tapi setelah kita memesan sesuatu di sana," jawabnya sembari memegang kedua pundakku. Suara mesin kendaraan yang baru saja berhenti menyala. Suara penyanggah motor yang baru saja terbuka. Restoran Anto sangat ramai pembeli. Dari parkiran yang berjarak 10 meter dengan tempat makan, hanya 2 meja dan 4 kursi kosong. Sedangkan kira-kira 96 kursi dan 48 meja yang letaknya di luar telah penuh. Begitupun dengan 100 kursi dan 50 meja di bagian dalam. Aku melihat pengunjung dengan lahap menyantap makanannya. Ada pula yang sedang memainkan ponsel super pintarnya. Ada yang sedang mengusap keringat di leher dan kening karena baru saja selesai makan. Dan ada juga yang sedang menunggu pesanan. Tidak ketinggalan,
ada sepasang kekasih yang asyik berbincang-bincang setelah dan yang sedang menunggu pesanan. Dukun yang berjalan di sebelahku tidak memperlihatkan kecurigaan. Dia hanya berjalan santai di sampingku. Setelah sampai, tak ada lirikan yang serius di segala penjuru. Dia bergegas menarik kursi. Duduklah dirinya di depanku. Para pegawai terlihat sibuk. Ada pegawai yang di bagian dapur. Dari kaca yang menyekat antara kasir dan tempat meracik makanan, nampak jelas 7 pegawai fokus memasak dan menyiapkan makanan. Sedangkan di sebelah kiri, tempat meracik makanan, tempat itu bersekat kaca juga. Di dalamnya ada 5 pegawai yang fokus mencuci piring. Tidak ada yang aneh dari pegawai-pegawai itu. Meski fokus, tapi sesekali mereka mengobrol. Aku juga melihat raut senyum canda dan tawa di antara mereka. Di mana ya Anto? Batinku sembari melihat-lihat sekitar. Pikiranku mengembara kepada peristiwa Anto yang sedang duduk bersila di ruang yang agak gelap. Di depannya seperti ada sesosok makhluk putih dan tinggi. Aku tidak tahu. Seketika ia menyelesaikan komat kamit. Tidak lagi terlihat langkah ibu jari ke anak-anaknya. Derit pintu yang agak panjang terdengar di hadapannya. Di sekelilingnya adalah ruang berdinding wallpaper kulit sapi perah, hitam dan putih. Gorden-gorden warna ungu menutupi kaca yang mengelilingi ruang. Di setiap sudut ada guci seukuran lelaki dewasa. Di atas masing-masing guci ada kepala kerbau yang bertanduk. Kepala kerbau dan tanduknya berwarna coklat kehitam-hitaman. Terdapat juga lukisan seorang nenek yang kulitnya sudah sangat keriput. Tatapan nenek dalam lukisan itu tertuju pada rumpun bambu yang rindang sekali. Salah satu bambu ada yang sangat mendoyot hingga pucuknya menyentuh tanah. Di depan bambu itu terdapat rumah seperti bangunan Belanda era penjajahan di Indonesia. Di depan rumah itu ada sumur. Jelas sekali bagaimana ember yang menggantung di besi sumur itu berwarna hitam dan berlumut. "Papa!" teriak riang anak kecil dari arah tangga. Tapi tidak jelas rambut dan wajah hingga kulitnya. Aku tersadar. Aku tersentak dari lamunan atau hayalan. Entahlah apa yang dilakukan dukun selama 5 menit itu. Aku tidak melihat dia sedang menggenggam ponsel. Tangannya pun sedang mengetuk-ngetuk meja. Dia langsung mengatakan sesuatu padaku. "Kalau boleh memberi saran, kita jangan makan di sini. Cukup pesan makanan aja lalu kita bawa pulang," ujar dukun berbisik seraya mendekatkan wajahnya kepadaku. "Kenapa? Bukankah kedatangan kita ke sini untuk mengetahui apa yang terjadi?" Jawabku memandang matanya. Sejenak dia terdiam. Dia melepaskan pandang ke arah mataku. Dia mengambil ponsel di saku celana dan dia mulai mengetik. Setelah itu dia menunjukkan hasil ketikannya. "Aku tidak sudi makan makanan hasil pesugihan." "Hah? Maksudnya bagaimana?" tanyaku. Dia mulai mengetik lagi. Berselang 30 detik, muncullah layar ponsel di depan mataku. Kita cukup untuk melihat sebentar apa yang terjadi. Tidak perlu sampai memakan makanannya. Untuk mengetahui kandungan gaib yang ada di dalam makanan dan minuman, maka cukup di rumahku saja. Dari tempat duduk yang terletak persis sekat kaca pembatas antara pembeli dan penjual, aku memanggil pelayan. Aku memesan 1 bungkus makan dan minuman.
tapi tidak dengan dukun. "Mas mau makan apa?" tanyaku sembari masih melihat-lihat menu. "Ndak, itu aja sudah cukup," jawabnya sembari tersenyum kepada pelayan. Pelayan kembali ke sekat kaca. Dia menyerahkan pesanan kepada juru masak. Sambil menunggu, aku dan dukun melihat-lihat sekitar. Namun, tidak nampak siluman kera atau anak kecil yang meneteskan liur ke mangkuk berisi makanan. Tidak ada aktivitas yang aneh di sini. Kenapa Mas yakin di sini ada pesugihan?" tanyaku, berbisik seraya mengambil bungkus rokok di kantong kemeja kemudian menyalakannya. Aku mengetahui dan memahami pesugihan yang dia lakukan. Menjelaskan hal itu tidak mungkin di tempat ini. Nanti saja di rumah, sembari melihat apa yang ada di dalam makanan, jawabnya, berbisik sembari mendekatkan wajahnya ke mukaku. Sekitar 8-10 menit, makanan kami datang. Pelayan mempersilahkan kami untuk membayar di kasir. Aku tidak langsung menuju kasir. Lebih dahulu aku memperhatikan sekeliling. Tidak ada apapun. Tidak ada tuyul, pocong, ataupun kuntilanak. Lalu Anto juga tidak ada. "Kamu masih menunggu sesuatu di sini?" tanya dukun yang telah berdiri di sampingku. Aku tidak menjawab. Langsung saja berjalan menuju kasir. Tapi mataku masih melirik-lirik sekitar meski sedang berjalan. Aku melihat-lihat ke arah jendela, ke arah pintu bertuliskan staff yang letaknya terpisah dari tempat makan. Tapi tidak juga menemukan sepasang mata yang mencurigakan. "Berapa mas?" tanyaku kepada kasir. 150.000 pak jadinya," jawabnya setelah menghitung jumlah belanjaanku menggunakan kalkulator. "Hah? Mahal sekali. Tapi kenapa bisa ramai sekali sih?" Celetukku berbisik sambil mengeluarkan dompet, lalu menghitung uang kemudian menyerahkannya ke kasir. Tidak ada jawaban ataupun senyum dari kasir itu. Tapi wajahnya tidak menampakkan kebencian padaku. Dia hanya datar saja, seolah tidak mendengar aku yang mengkritik harga makanan di restoran tempatnya bekerja. "Mahal sekali makanan di sini. Aku semakin heran mengapa bisa ramai sekali ya, padahal mahal," kataku kepada dukun saat baru saja menghampirinya yang berdiri di depan lorong arah jalan ke parkiran. "Mengapa kamu heran? Bukankah telah mengetahui kegelisahan itu?" jawabnya. Kami berjalan pelan ke arah parkiran. Aku melihat dukun masih melirik-lirik sekitar, tapi tak sekalipun terdengar. Akhirnya kami telah melewati macetnya perkotaan. Kami juga telah melewati pohon-pohon rindang yang batangnya berukuran besar. Tidak sengaja dengkulku menyentuh makanan yang ada di bungkus hitam yang letaknya di depan dashboard motor. Suhunya tidak terlalu hangat. Aku khawatir. Seketika bayangku menuju peristiwa kami yang kehilangan daya untuk melihat kandungan gaib di dalam makanan dari restoran Anto. Dalam hayal aku terkejut di dalam kamar dukun yang gelap karena lampunya padam dan jendelanya ditutup. Dukun hanya mengatakan maaf setelah memindahkan makanan dari plastik ke dalam mangkok dan memindahkan minuman dari plastik ke dalam gelas. Seketika aku tersadar kami sudah sampai di halaman rumah dukun. Halamannya cukup luas. Tidak terlalu banyak bunga atau kembang hiasan. Hanya tertanam satu rumpun asoka dan pohon rindang yang batangnya cukup besar.
Saat menginjak penyanggah motor, aku bertanya kepada dukun yang baru saja berdiri untuk menjauh dari motor. "Makanan sudah dingin, Mas. Apa kandungannya masih ada?" Suhu tidak berpengaruh bagi kandungan gaib. Sekarang kita duduk sejenak sembari menikmati angin siang. Ngopi sebentar, biar pikiran ini nggak mengembara kemana-mana. Ujarnya yang baru duduk di kursi bambu dan memanggil istrinya. Bu, buatkan kopi 2 gelas ya," ujarnya kepada sang istri. "Baik ya." Sinar matahari menghangatkan daun-daun kuning di atas tanah yang merah. Keningku mulai berkeringat dan kemejaku terasa basah lantaran dada yang berpeluh. Alangkah nikmat jika segera sampai rumah lalu tidur sembari memeluk istri atau bayiku. Namun, bayangku sirna ketika istri dukun datang. 2 gelas kopi yang masih mengeluarkan asap tipis tersaji di atas meja yang terletak di sisi antara aku dan dukun. Burung-burung terbang dari atas genting dan berada di atas kepala kami. Kemudian burung itu menghinggap ke salah satu ranting pohon rindang yang berada tepat di hadapannya. Aku dan dia kembali mereguk kopi yang masih agak panas. Volume kopi hitam telah berkurang. Volumenya kurang dari setengah gelas. Belum sempat aku menyalakan rokok yang sudah di bibirku, dia berujar, "Sebenarnya aku pun penasaran apa yang ada di dalam makanan ini," katanya seraya menenteng bungkus makanan dan minuman. Kemudian mengajakku ke dalam rumahnya. Ceklek. Suara daun pintu yang tertekan ke bawah. Suaranya panjang seiring dengan pintu yang terbuka lebar. Aku segera bersila, sedangkan dukun ke belakang untuk mengambil mangkuk dan gelas. La ilaha illallah. Refleks mulutku mengeluarkan kata itu. Suaraku tidak begitu terdengar. Aku yakin tidak sampai terdengar hingga keluar ruangan ini. Tapi sungguh jantungku berdegup kencang. Terasa sekali kakiku berat untuk menopang badan. Aku hanya mampu menggeser sedikit tubuhku ke belakang ketika secara tiba-tiba muncul pocong. Pocong itu berada tepat di depan plastik hitam yang berisi makanan dari restoran Anto. Bungkusan itu terletak tepat di hadapanku. Astagfirullah. Kuntilanak, anak kecil dan hantu berkuping lancip sudah berada di samping kiriku. Tanganku berkeringat dan susah sekali untuk bergerak. Pikiranku mengembara entah kemana. Aku membayangkan rumah, melihat makhluk gaib. Aku juga membayangkan diri ini yang mengaung-ngaung karena kerasukan. Astagfirullah, kataku lagi. Gontai tangan kananku memegang jantung. Terasa sekali dari kain kemeja ini, jantungku berdegup. Beruntung dukun segera datang. Matanya menatap ke arah mereka semua. Kemudian melangkah dan menyentuh satu persatu makhluk gaib itu. Selang beberapa detik, mereka semua pergi. Tapi tetap di kamar yang gelap ini, mereka hanya berpindah sedikit ke belakang. Letaknya tepat di depan jendela yang tertutup. Wajahmu memucat. Tunggu sebentar. Kau memerlukan segelas air hangat," ujar dukun setelah meletakkan mangkuk dan gelas. Tidak usah mas. Nanti saja setelah selesai mengetahui kandungan apa yang ada di dalam makanan ini," ujarku yang gontai mendekatkan duduk ke bungkusan makanan itu. Aku hanya mendengar kata "baiklah" dari mulut dukun.
Dia langsung menutup pintu dan mengeluarkan makanan dari bungkus hitam. Karet gelang mulai dibukanya. Tertuanglah sajian makanan berkuah. Aku tahu aroma makanan ini, tapi jelas sekali aroma yang terhirup bukanlah yang biasa. Aku pernah menumpahkan air ludah dari mulut ini ke atas knalpot motor yang mesinnya baru berhenti menyala setelah kira-kira menempuh perjalanan berkilo-kilometer. Aroma mutung air ludah sungguh tidak sedap. Itulah bau dari makanan yang baru saja dipindahkan dukun ke dalam mangkuk. Aku belum banyak bertanya. Tangan dukun baru saja mengambil bungkusan hitam yang di dalamnya ada jus buah. Tapi aku melihat wajahnya, keningnya mengernyit, kepalanya tersentak dan bergeser ke arah kiri. Mata sebelah kanannya pun menyipit. Aku tahu betul dia sedang menahan nafas seraya menuangkan jus ke dalam gelas. Jus ini tidak mengeluarkan aroma bau. Minuman ini tidak terbuat dari air panas. Aroma apa yang terhirup di hidungmu saat makanan berkuah ini terhidang ke dalam mangkok? Aromanya seperti air liur yang terpanggang, Mbah. Tapi bagaimana aku bisa mengetahui kalau ini bukan akal-akalan? Bisa saja mangkok ini telah mas beri sesuatu hingga memunculkan aroma tak sedap. Ujarku seraya menatap wajahnya, kemudian menjatuhkan pandangan ke mangkuk yang terletak di atas lantai. Aku hanya membantu kamu. Untuk apa aku susah-susah menipumu? Berapa uang yang aku terima atas kebohongan? Jawabnya seraya tersenyum, lalu menggelengkan kepala. Aku terdiam seraya mengarahkan pandang ke mangkuk itu. Pikiranku seperti terkunci, tak bisa menjawab. Tak ada gunanya juga untuk mencurigai dukun ini, batinku. Tangannya bergerak mengarah gelas yang berisi jus berwarna ungu. Tangannya menggenggam gelas jus buah naga. Gelas itu diarahkannya ke depan wajahku. Lihat ini. Apa kamu mengetahui ini hewan apa? Apa kamu bisa melihat dari mana datangnya hewan ini? Tidak. Aku belum pernah melihat atau membaca tentang hewan itu. Apa ini hewan gaib, Mas? Tanyaku seraya fokus memandang hewan yang aneh. Hewan itu seperti laron, tapi ukurannya tidak lebih besar dari semut hitam. Warna hewan itu merah mengkilat kehitam-hitaman. Punggungnya menonjol seperti unta, tapi penuh dengan duri-duri halus. Aku tidak berani menyentuhnya. Hewan ini bersayap. Sayapnya berputar cepat seperti lebah. Sedangkan giginya tidak kelihatan. Yang jelas mulut hewan ini mengerucut ke depan. Ujungnya runcing. Menurut dukun, hewan ini hanya keluar dari mulut pocong yang berliur, tercipta dari makanan yang disantap makhluk gaib itu. Dia mengatakan ada makhluk gaib yang memakan makanan seperti manusia. Biasanya dia adalah penguasa yang ilmunya sudah tinggi. Tapi ada juga yang memakan makanan dari kotoran manusia. Misalnya darah menstruasi atau kotoran manusia. Pocong yang ada di restoran Anto adalah jin liar. Dia tidak mau memakan sajian kue-kue. Dia jin jorok, bersarang di dalam toilet. Anto selalu memberinya makanan darah menstruasi atau feses manusia, baik dari pembalut maupun langsung dari kemaluan perempuan yang masih hidup, ujarnya. Lantas bagaimana cara Anto memberi makan peliharaan gaibnya itu, Mas? Tanyaku sembari menopang kedua tangan di pinggang. Nanti dulu. Aku tidak mau berburuk sangka. Setiap orang dan dukun memiliki caranya masing-masing. Yang saat ini ku ketahui
hanyalah bagaimana liur pocong jorok itu tercampur ke dalam makanan dan minuman ini," jawab dukun. Dia menjelaskan kepadaku seraya menjauhkan mangkuk makanan dan gelas minuman. Dia mengatakan pocong itu tidak ada di area rumah makan saat siang atau ketika restoran itu terbuka untuk umum. Jam kerjanya hanya malam, tepat ketika keheningan tercipta. Pocong itu akan meneteskan air liurnya ke dalam piring, mangkuk, sendok, hingga gelas yang sudah tercuci. Dukun sangat meyakini kalau piring, mangkuk, gelas tidak pernah diletakkan tertutup atau bagian bawahnya di atas. Pastilah mangkuk, piring, gelas yang bersih selalu diletakkan secara terbuka. Dan pocong itu akan menjatuhkan setetes liur ke setiap alat makan dan minum. Mendengar penjelasannya, aku hanya menggaruk kepala dan tangan. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutku, hanya hembusan nafas yang terdengar. Seketika dia mengajakku kembali ke halaman rumahnya. Tapi sebelum kami beranjak pergi dari ruang ini, aku memintanya untuk menutup kembali pintu batinku. "Aku tertarik masuk lebih jauh ke dalam investigasimu terhadap Anto. Bahaya. Jelas sekali dia membahayakan kesehatan masyarakat. Aku tak sudi jika anak atau saudaraku makan di restoran itu," ujarnya saat kami baru duduk di halaman rumahnya. "Bukankah dari kemarin-kemarin Mas sudah masuk ke dalam investigasi ini?" jawabku menghembuskan asap kretek. Dia tertawa dan menggelengkan kepala, lalu mengelus-ngelus dagu yang tak berjanggut, seraya memandang ke pohon rindang berbatang besar yang terletak di tepat di hadapannya. Petang nampak ingin beristirahat. Senja sudah tak sabar ingin mengisi hari. Begitupun denganku, aku sudah tak sabar ingin mandi lalu memeluk anak istriku, lalu menulis laporan untuk kemudian kukirim ke email redaktur. Baik, itulah cerita panjang dari Mas Alfarizi ya, tentang restoran yang ternyata memakai jasa air liur pocong supaya makanannya itu enak gitu. Mungkin si pocong ini jebolan master chef atau apa, jadi dia bisa memfermentasi air liurnya itu jadi penyedap gitu ya. Tapi kalau saya sih nggak mau makan. Oke, mungkin itu saja cerita pada siang hari ini. Semoga puasa kalian lancar. Selamat siang dan selamat beristirahat.